Oke, selamat pagi ya semuanya. Ini kita dalam perjalanan ke tempat kerja seperti biasa. Cuacanya mendung, terus apalagi perjalanannya atau jalannya padat ya, tapi masih jalan. Ya. Mungkin nanti di sana agak sedikit macet, biasanya pas lampu merah. Oke, kita cerita masalah macet, bukan. Masalah mobil lagi ya. Kita larinya ke power steering. Kemarin kan kita sudah cerita masalah banyak ya. Nah, kita ke power steering. Nah, ini power steering. Power steering. Jadi pada saat dulu pertama kali saya punya mobil ya, 504, itu tidak pakai power steering. Ya, 504. Karena tahun 70-an mungkin ya belum terpikirkan power steering ya. Jadi hanya ada setir, terus as, nanti ada di sana ada apa sebutannya ya, kayak rek setir gitu ya. Jadi dari kayak gigi-gigi dan gigi atas masuk gigi yang samping-samping, nanti dia bisa geser kiri kanan. Sangat sederhana ya sebenarnya. Jadi kita putarkan, nanti ujung setir ini ada giginya dan ada as yang bergigi juga, nanti ke putar-putar gitu ya. Jadi sangat sederhana. Saya menyontohi namanya itu karena terlalu jorok ya bahasa Indonesia. Oke, itu tahun 70-an. Terus saya juga punya mobil lagi di tahun 80-an, yaitu 505. Nah, 505 sudah pakai power steering ya, power steering 505. Jadi sudah ringan ya, dan setirnya sudah kecil. Zaman 504 lebih besar setirnya, mungkin karena supaya dia ringan saat saat parkir ya. Karena kalau saat jalan 504 juga ringan, saat udah jalan begini ini ringan 504. Tetapi saat parkir dia sedikit lebih berat, makanya setirnya dibikin lebih besar. Nah, pas 505 itu setirnya lebih kecil ya dibanding 504 karena sudah pakai power steering. Oke. Nah, power steering ini sebenarnya terbagi dengan dua macam ya, dua bagian. Ada yang hidrolis, sebenarnya ada tiga ya. Hidrolis, terus semi elektrik, terakhir itu elektrik. Kalau hidrolis itu benar-benar mekanis ya, pakai minyak, pakai pompa bertekanan buat pompa oli. Ada yang kedua adalah yang sistem yang semi elektrik. Nah, itu ada pompa minyak juga, tetapi pompa minyaknya digerakin sama motor. Nah, dan dia ada kontrolnya yang mengatur ya. Yang terakhir, yang ketiga itu adalah yang benar-benar pure elektrik. Jadi tidak ada minyak, hanya motor, langsung ditaruh di rek setir ya. Jadi ngebantu kita saat muter-muterin. Oke, kita bahas yang kedua, yang tadi. Yang pertama, power steering. Yang power steering itu yang pertama itu dia mempunyai pompa yang digerakkan sama tali kipas ya, tali kipas atau pibel atau panbel. Ya, itu diputerin sama itu biasanya si pompa itu. Nanti di situ juga ada komponen namanya selang. Selang itu untuk mengalirkan minyak ya, yang setelah tadi dipompa ya. Nanti ada lagi masuk ke pinion. Kalau pinion itu kayak klep ya. Jadi pinion ya fungsinya seperti klep. Dia bisa mengarahkan minyaknya, arahnya kemana, ke kiri atau ke kanan ya, sesuai dengan putaran setir. Karena dia modelnya klep. Itu pinion namanya, pinion setir. Yang terakhir adalah namanya shock breaker steer atau steering damper ya. Atau orang bilangnya shock breaker steer atau steering damper, terpisah ya di luarnya rek gitu. Nah, jadi nanti dia yang kalau misalnya kita putar kiri,
Nah, dia si minyak itu dialirkan ke steering damper untuk menekan supaya setirnya juga ikut minyak itu menekan sesuai dengan keinginan kita ya, ke kiri misalkan kita kan akan ngalir ke arah kiri, dia akan menekan ke sebelah kiri si steering dampernya, jadi membantu meringankan. Terus setelah itu minyak akan dikembalikan lagi ke sebenarnya ke tabung ya, ke tabung pompa, ke tabung. Jadi ada tabung minyak power steering, ke tabung minyak steering dikembalikan lagi ke situ, dan begitu seterusnya ya. Jadi si minyak itu terus-terusan muter aja, dipakai nggak dipakai itu muter. Kalau kita keadaan tidak diputarkan atau lagi langsam, lagi berhenti, dia hanya muter aja ya, sirkulasinya hanya dari pompa ke pinion, balik lagi ke pompa, gitu aja muter ya. Tetapi kalau misalkan kita dibelokkan, nanti dari pompa masuk ke pinion, masuk ke steering damper sesuai dengan arah setirnya kemana. Nah, membantu kan, dia membantu mendorong gitu kan, membantu. Nanti dia akan dibalikin lagi ke pompa. Jadi sistemnya seperti itu ya, sistem dari power steering. Oke, mungkin itu power steering selang ya, simple ya. Terus yang kedua adalah yang semi elektrik ya. Nah, semi elektrik ini di 307, di 407, nah itu semi elektrik. Jadi nanti si pompa itu diputarkan sama motor ya, tetap tidak pakai panbel lagi, tapi motor. Nanti juga ada di situ namanya kontrolnya ya, atau ECU-nya lah, karena yang mengontrol tekanannya. Cara kerjanya sama ya, cara kerjanya sama seperti yang tadi, yang manual, yang masih full hidrolik, sama persis. Cuman dia ada sedikit keunggulan adalah si tekanannya bisa diatur secara elektronik, putarannya ya, putaran motornya itu diatur secara elektronik. Kalau yang tadi kan nempel ke panbel, nah jadi dia tidak bisa diatur ya, pokoknya muter aja gitu. Tapi kalau yang elektrik itu diatur sama elektrik. Jadi kalau tidak perlu lagi jalan kenceng, tidak perlu nanti mengurangi tekanannya. Kalau lagi parkir ya akan naikin tekanannya. Jadi ya itu lebih ekonomis ya, dan tidak membebankan dari si mesin tentunya, karena kan tidak diputerin sama itu. Itu ya keuntungan dari yang sistem tadi. Cuma memang agak mahal jadinya ya, karena pakai elektrik, pakai ECU, jadi lebih mahal kan pastinya, karena dia pakai ECU. Dan ya kalau rusak mahal, dan apa ya, ya mahal ya. Oke, itu ke nomor 2. Ini udah sampai, tapi kita lanjutin aja ya, kita lanjutin sampai selesai. Terus ya, yang terakhir adalah sistem yang full elektrik seperti ini full elektrik. Jadi dia hanya motor, nempel di rack steer ya, nempel di rack steer, dan dia juga ada ECU-nya, ada kontrolnya. Jadi dia juga kalau misalkan RPM tertentu, dia akan mengatur besaran dia ininya ya, tenaganya motor ke setir. Jadi kalau misalkan lagi parkir kayak gini nih, ini parkir, ini ringan karena dia motornya maksimal ya. Tapi nanti kalau lagi jalan semakin kencang, dia semakin mengecil tekanannya, ngebantunya. Jadi ini agak berat nanti kalau jalan ya, seperti itu. Jadi lebih bagus ya. Cuman ya kalau memang suruh milih, saya yang elektrik sama yang semi tadi, yang semi elektrik, saya milih yang semi elektrik, lebih enak yang semi elektrik menurut saya ya. Atau kan saya belum nyoba yang elektrik yang tipe lain. Jadi itu perbandingan antara 207 ini dengan 307, setirnya anakan 307. Oke. Jadi itu ya, sebagai gambaran adalah power steering. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan, hanya saya satu aja sih tidak boleh. Kalau yang model elektrik, yang model elektrik mungkin sepentok saya ini tak gitu, dia tidak apa-apa ya. Tetapi kalau yang model mekanis, atau semi elektrik, karena dia masih pakai minyak, kalau misalnya kita putar, itu sebaiknya jangan ditahan di posisi yang mentok ya. Jadi tak gitu ya, agak dilepas dikit. Soalnya
tekanannya naik paling tinggi kalau kita tahan di posisi mentok ya, ditahan maksudnya dimentokin tapi masih di gini gitu ditahan. Itu posisi tekanannya paling tinggi karena setirnya sudah berhenti ya kan, tapi klepnya itu ngebuka gitu, klepnya ngebuka. Nah jadi si pompanya itu kerja keras, otomatis tekanannya juga keras di selang, keras di mana-mana ya, jadi nanti akan cepat bocor dan bisa pompanya rusak juga ya, seperti itu yang nggak boleh dilakukan. Tapi kalau yang elektrik tidak apa-apa ya, seperti itu mungkin ya, karena sudah sampai nanti durasinya sudah 10 menit. Mudah-mudahan ini membantu. Mungkin yang tujuan yang sekarang elektrik begini yang saya bilang waktu video sebelumnya, untuk supaya mobil bisa parkir otomatis ya kan, di tipe tertentu, mungkin tipe 200, mungkin 207 yang mahalnya di Prancis itu sudah bisa parkir otomatis, sudah bisa tanpa pilot ya, jadi kita tidak boleh bisa nyetir, biar nanti yang handle si mesinnya sendiri. Tujuannya itu akhirnya karena dia pakai motor ya, seperti itu. Itu dulu, terima kasih sudah melihat, sudah nonton video kami. Mudah-mudahan ini berguna.